Sejenak hati Dania kembali tenang. Pijatan tangan Dania udah mulai turun ke kaki. Apa dia tidur? Ya Tuhan, apa pijatanku seenak itu? Apa perlu aku buka panti pijat sekalian ya? Mata duitan. Amat aku ini. Baiklah, ini talenta yang harus aku jaga. Kalau Tuhan Saga menendangku suatu hari nanti, aku bisa memakai kemampuan tanpa modal ini untuk hidup. Aku harus giat belajar memijat sekarang. Dania mendekatkan kepalanya ke wajah Saga mengintip. Benar, laki-laki itu udah terlelap. Hembusan napas pelan terdengar dari mulutnya tenang. Wajahnya yang tampan terlihat sangat tenang, membuat yang melihat pasti jatuh hati. Kecuali aku ya, pantas dia diam aja. Kalau sedang tidur, kamu kelihatan tampan. Aku ingin mencubit pipi itu. Dania mencegah tangannya yang udah mau menyentuh pipi Saga. Bisa mati kalau sampai laki-laki itu bangun. Dia beralih menyentuh kepala Saga lalu mengusapnya pelan. Lalu menjatuhkan diri dan ikut berbaring di samping Saga. Menghembuskan napas perlahan sambil menatap langit-langit kamar. Ini kamar tamu, kalau kamarku sendiri ada di mana? Ada di ujung ruangan, kamar paling kecil. Ibu selalu ingin mengasingkan aku sejauh mungkin. Jadi dia memberiku kamar sempit itu. Kadang aku memilih tidur di ruko, walaupun sepi yang mencekam dan udara dingin, lebih baik tidur di tempat itu. Sekarang aku bisa tidur di tempat yang hangat, tapi... Dania melirik laki-laki di sampingnya, lalu dia memiringkan tubuhnya memandang punggung yang mulus dan bersih itu. Tanpa dia sadari, dia udah menempelkan telunjuknya di punggung Saga. Saga tidak bereaksi, sepertinya dia benar-benar terlelap. Lalu seperti mendapat mainan baru, Dania membuat tanda titik-titik di punggung Saga, membuat bentuk sebuah kata. Sayang. Dia menyengir sendiri. Bagaimana bisa memakai panggilan semacam itu pada laki-laki yang bahkan tidak dia sukai? Apa nanti saat Anda udah mulai membuka hati pada Helena, Anda akan mengusir saya? Tapi bolehkah saya memohon, jika hari itu datang, bolehkah saya pergi tanpa tersakiti? Saya akan mendoakan kebahagiaan Anda, dan semoga saya juga bisa mendapat kebahagiaan saya juga. Dania mendesah menghentikan jarinya yang masih menempel di tubuh Saga. Selamat malam Tuan Saga, semoga Anda mimpi indah. Dania bangun dari tidur, mematikan lampu kamar. Setelah diam sebentar, sebenarnya dia mau keluar kamar, tapi melihat bajunya yang sekarang, dia mengurungkan niatnya. Kejadian tadi saja udah sangat parah gumamnya. Apalagi kalau sampai keluarganya melihat pakaian yang dia pakai sekarang. Aku akan mengotori mata perawan raksa. Akhirnya dia kembali ke tempat tidur, berbaring lagi di samping Saga. Dia menarik selimut dan menyelimuti tubuh Saga yang masih tidur tengkurap. Dan dia tidur juga di sampingnya. Di tempatnya tadi, dia menarik selimutannya sampai pinggangnya. Lagi-lagi dia memiringkan tubuh, menghadap punggungnya Saga. Kenapa menyentuhnya membuatku ketagihan ya? Kapan lagi kan aku bisa menistakan tubuhnya kalau dia tidak sedang tidur nyenyak begini? Tuk-tuk, menusuk-nusuk dengan jari telunjuk sambil memikirkan kalau saja dia punya keberanian. Dia ingin menggambari wajah Saga dengan lipstik dan menggambar punggungnya, menjadikan punggung itu kanvas. Dan karena tahu kemampuan melukisnya yang buruk, Dania cekikikan sendiri membayangkan gambar yang bisa ada di punggung putih bersih itu. Dania menempelkan telapak tangannya di punggung Saga, tersenyum sendiri dengan pikirannya. Kau senang? Dania terlonjak kaget, apalagi saat Saga membalikkan badan. Aku menyuruhmu memijatku kan? Malah bermain-main dengan punggungku, mengoceh yang tidak-tidak lagi. Sayang, karena Anda tidur makanya saya berhenti. Saya tidak mau membangunkan Anda. Berusaha mundur dan menggeser tubuh, tapi tangannya udah dicengkram. Aku belum menyuruhmu berhenti kan? Senyum menyeringai muncul, senyum yang seperti ingin menghabisi itu. Maaf, kalau begitu biar saya lanjutkan. Dania mau bangun dari posisinya. Kaki dan bahu Saga jauh lebih cepat menahan tubuh Dania yang mau bangun. Makin hari kamu makin tidak patuh ya. Sudah memberikan kecupan keras di leher Dania, membuat gadis itu mengerang keras.
Kau mau membuat keluargamu berlari kemari dengan teriakanmu? Tidak sayang, menggigit bibirnya. Apa yang akan dipikirkan Raksa kalau sampai dia benar-benar lari dan mengetuk kamar, lalu mendapati kakak perempuannya dengan pakaian seperti ini. Padahal Raksa nggak sepolos itu kali. Diam dan terima hukumanmu, berbisik lirih di telinga Dania. Beraninya kau masih berpikir untuk lari dariku. Beraninya masih berusaha menyebut Helen dengan bibirmu. Habis kau malam ini. Saga udah menendang selimut. Dia udah berada di atas tubuh Dania dengan bertumpu pada lutut dan tangannya meraih dagu Dania dengan jemarinya yang lain. Pesta kita baru aja dimulai. Kenapa aku main-main dengan tubuhnya? Rintihan masih terdengar di malam yang semakin larut. Saga menarik selimut sampai ke bahu Dania, memberikan kecupan lembut di kening istrinya yang udah dalam terlelap. Dia mengusap kepalanya lembut. Tidurlah dengan nyenyak. Kamu udah banyak sekali menderita di rumah ini. Sekarang giliranku untuk membalas mereka. Satu kecupan lagi di pipi. Gadis itu menggeliat pelan, namun tidak terbangun. Satu kecupan lagi sebelum dia beranjak dari tempat tidur. Tuan muda, Han udah berdiri di luar pintu. Dia menyodorkan gelas berisi air minum. Saga membawa gelasnya, meminumnya setelah duduk di ruangan keluarga. Sisa pesta semalam udah selesai dibereskan. Selain para pelayan rumah ini, pelayan yang dibawa Pamun juga ikut membantu, sehingga semua bisa kembali normal. Seperti rumah ini tidak baru menyelenggarakan pesta. Sekarang udah jam 3, bukan tengah malam, tapi masih terlalu pagi juga untuk terjaga. Panggil mereka. Baik tuan muda. Baiklah, kita mulai dari mana balas dendam ini? Memikirkan Dania yang semalam memakai celemek aja udah membuatku kesal, apalagi kalau menulis cerita masa lalunya. Bisa-bisa aku menghancurkan seisi rumah ini karena kesal. Ayo kita balas semua perlakuan yang pernah kamu dapatkan di rumah ini. Saga menghabiskan air dingin yang ada di gelasnya. Tidak lama, Han sudah muncul lagi, diikuti seluruh anggota keluarga. Minus Dania pastinya. Gadis itu pasti sedang terlelap setelah kelelahan meladeni Saga. Bocah itu, siapa namanya ya? Baiklah, kau bisa selamat malam ini karena menyayangi Dania. Karena hubunganmu dengan kakakmu sejauh ini baik. Tapi mereka semua sudah duduk di sofa panjang, rapi berjejer. Risa menarik baju ibunya. Wajahnya udah sangat terlihat takut. Selain ibu, dialah yang masuk daftar hitam, sering berperilaku semaunya pada Dania. Kejahatannya kalau dibukukan mungkin setebal laporan keuangan perusahaan. Gunawan dan Raksa yang tampak bingung. Raksa sebenarnya mengantuk. Sepanjang menuruni tangga saja dia menguap. Mungkin dia sendiri yang tidak ketakutan di sini. Kenapa kalian takut begitu? Aku hanya ingin mengobrol bersama keluarga istriku, dengan orang tua istriku dan adik-adiknya. Suara Saga terdengar sangat riang, seperti tidak punya maksud apa-apa. Mengobrol dengan posisi seperti ini mah udah disebut sebagai hari eksekusi. Di jam segini juga. Han bergumam dalam hati. Masih berdiri di samping kursi Saga. Tidak bergeming, dia hanya akan menjadi saksi. Apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan Saga? Ibu tiri Dania memberanikan diri bicara, tapi tertahan ketika tangan suaminya menyentuh tangannya, menahannya untuk jangan mengatakan apapun lagi. Aturan utama ketika berurusan dengan Tuan Saga adalah dengarkan dia bicara, diam, dan tundukkan kepala. Bahkan ini berlaku untuk para petinggi perusahaan. Ayah Dania menyadari posisinya sebagai mertua Saga tidak mempunyai nilai apa-apa. Dia yang udah menjual anak gadisnya untuk menyelamatkan perusahaan. Memang tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan apapun dari menantunya. Aku hanya ingin mengobrol. Jadi jawab saja pertanyaanku seperti kita sedang mengobrol santai. Jangan tegang begitu, Ibu Mertua. Memang apa yang ingin aku lakukan pada keluarga yang disayangi istriku ini? Aura ketegangan sedikit mencair. Tapi jangan menjawab berbelit-belit. Seketika semua kembali meremas tangan mereka. Bahkan Raksa pun mulai merasa bahwa obrolan pagi buta ini tidak baik-baik aja. Berikan HP-mu. Saga menunjuk Raksa. Walaupun bingung kenapa dia harus menyerahkan HP, tapi dia menunjuk
kamarnya, mengatakan kalau HP-nya ada di kamar. Cepat, ambil sana. Saga menggerakkan kepalanya menuju kamar. Cepat, Raksa bergegas menuju kamarnya. Kalau kau punya bintang kecil di HP-mu, habis kamu. Aku tidak akan semudah itu melepaskanmu. Walaupun kau baik pada Dania, dan Dania menyayangimu. Raksa muncul setengah berlari menuruni tangganya. Kenapa langkahmu berisik sekali? Bagaimana kalau aku mengganggu Dania tidur? Mulai kesal kan dia, padahal belum melihat HP Raksa. Maaf tuan. Raksa memperlambat langkah, dia menyadarkan HP yang dia pegang. Jadi bintang pasangan itu hanya diberikan Dania untukku kan? Wajah Saga langsung merona senang, dilemparkannya HP Raksa ke pangkuannya. Kelagapan Raksa menangkap. Pergi tidur sana, kau belum cukup umur kan? Aku tidak mau mengganggu anak di bawah umur. Iya, bingung lagi kan? Bukan hanya Raksa, semua orang bingung. Raksa meminta jawaban ayahnya. Ada apa sebenarnya ini? Sementara Gunawan sama tidak mengertinya. Tuan, aku mohon, bersikaplah dewasa sedikit. Mereka sedang ketakutan sekarang. Kenapa Anda malah ngelawak begini? Han mengambil tindakan. Saya akan mengantar Tuan Raksa ke kamar. Silakan ikuti saya. Apa? Kenapa? Raksa seperti berat untuk meninggalkan orang tuanya dan Risa, karena sepertinya mereka tidak akan semudah itu selamat. Pergilah tidur, HP Anda udah menyelamatkan Anda. Raksa melihat Saga bingung, apalagi dengan perkataan Han barusan, lalu bergantian melihat orang tuanya. Sebenarnya dia ingin tetap tinggal, tapi tangan Han udah menariknya untuk naik ke tangga, dan sekretaris Tuan Saga ini mengikutinya sampai ke depan pintu kamar, bahkan membukakan pintu untuknya. Maaf, tapi bagaimana dengan orang tuaku dan Karisa? Raksa menyentuh lengan sekretaris Han saat sekretaris itu memberikan sorot tidak suka saat disentuh. Raksa segera menarik tangannya. Masuklah, kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya Anda tidur dengan tenang dan tidak perlu keluar kamar lagi. Selamat malam. Han udah membungkukkan kepalanya dan mau beranjak. Dia udah membalikkan badan sekarang. Tunggu, mereka tidak akan kenapa-napa kan? Orang tuaku. Raksa memohon jawaban. Memang apa yang akan terjadi pada mereka? Anda tadi mendengarkan kalau Tuan Muda hanya ingin mengobrol. Raksa udah memegang gagang pintu ketika melihat senyum sekretarisan. Senyumannya menakutkan sekali, pikirnya. Baiklah, selamat malam. Dia bergegas menutup pintu tanpa ingin mendengar pria di depan pintu menjawab salam selamat malamnya. Kini Han sudah berdiri di samping kursi tuannya lagi. Dia melihat ketiga orang yang duduk di sofa panjang. Mereka terlihat sangat bias, apalagi kedua wanita itu. Mereka sering berpegangan, menggantungkan diri atau saling memberikan kekuatan. Saga udah bicara terlalu banyak untuk ukurannya. Diselingi, mereka bertiga walaupun sedikit terbata tetap menjawab. Kalau saja kalian sedikit baik pada Dona Dania, urusannya tidak akan sepanjang ini. Maafkan saya Tuan Saga, saya sebagai ayah yang tidak bisa bersikap adil pada anak-anak saya. Ayah Dania menganggukkan kepalanya dalam. Dia tidak tahu kata apa yang harus dipilihkan untuk membuat laki-laki di hadapannya ini puas. Yang pasti dia harus mengakui kesalahannya. Selama ini dia udah memandang Dania sebelah mata. Dia bersikeras mempertahankan anak wanita yang dulu dicintainya, tapi tidak bisa benar-benar memberikan kasih sayang layaknya ayah yang benar padanya. Baguslah, ayah mertua tahu kesalahan apa yang udah dilakukan. Aku jadi tidak perlu repot memberitahu kesalahanmu kan? Saga menjawab sinis. Aku benar-benar ingin menghukum mereka. Saga mengepalkan tangannya geram. Ibu tidak pernah memaksa Dania, Tuan. Dia sendiri yang memang mau membantu pelayan mengerjakan pekerjaan rumah ini. Kalimat Risa berhenti ketika sorot mata tajam Saga tertuju padanya. Tutup mulutmu. Gadis itu gemetar. Berapa usiamu? Apa Dania itu adikmu? Sebaiknya bersikap sopanlah mulai sekarang dengan kakakmu. Risa bahkan menitikkan air mata
Karena takut, ibunya meremas tangannya. Kau mau aku batalkan semua kontrak drama dan iklanmu? Kedua wanita itu semakin ketakutan. Ah, apa kau pikir kau bisa masuk ke dunia entertainment karena kemampuanmu? Maafkan saya Tuan Saka, maafkan saya. Ibu menggantikan anaknya meminta maaf. Riza sudah tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena ketakutan. Menyebalkan sekali. Udara udah terasa sesak untuk dipakai bernapas. Maafkan kami Tuan Saka. Mereka meminta maaf berulang bersamaan, ibu dan ayah mertua. Kenapa kalian minta maaf pada aku? Memang salah kalian apa padaku? Mereka bertiga berdiam. Benar, kesalahan mereka adalah pada Dania. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka tidak tahu kalau pada akhirnya nanti Dania bisa mendapatkan dukungan dari orang berkuasa ini. Semua sesal menghujani diri mereka kenapa mereka bisa memperlakukan Dania dengan buruk. Tapi kesadaran mereka bukan murni, mereka merasa bersalah, tapi karena takut pada Saga.